Halo teman-teman, tentang mantan istri Kang Deddy Mulyadi, Ambu Ane Mustika, yang mana benarkah sekarang lagi terjerat kasus yang mana jangan sampai Kang Deddy dan Nyi yang diganggu ya teman-teman. Coba kita lihat videonya. Mantan Bupati Purwakarta diperiksa kejaksaan selama 7 jam. Apa yang sebenarnya sedang diusut dalam kasus dugaan gratifikasi ini? Publik Jawa Barat kembali dibuat penasaran nih. Mantan Bupati Purwakarta Ane Ratna Mustika memenuhi panggilan penyidik Kejaksaan Negeri Purwakarta sebagai saksi dalam perkara dugaan gratifikasi. Ane datang sekitar pukul 9.40 waktu Indonesia Barat didampingi kuasa hukumnya dan baru keluar hampir 7 jam kemudian. Meski menyapa awak media, ia memilih tidak menjelaskan detail materi pemeriksaannya. Kuasa hukum menegaskan kehadiran Ane dilakukan secara sukarela dan kooperatif untuk membantu penyidik mengungkapkan fakta. Mereka juga menjelaskan ketidakhadiran pada panggilan sebelumnya karena alasan kesehatan yang telah diberitahukan secara resmi. Menariknya nih, di tengah proses hukum yang berjalan, publik ini menunggu transparansi dan kejelasan hasil penyelidikan ini. Karena dalam negara hukum, semua pihak kedudukan yang sama di depan hukum dan tetap mengedepankan asas praduga tak bersalah. Menurut saya pribadi, langkah aparat yang memproses kasus secara terbuka penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat. Di saat yang sama, kepemimpinan Jawa Barat di bawah Deddy Mulyadi yang terus mendorong tata kelola pemerintah bersih membuat publik berharap setiap persoalan dapat diungkapkan secara terang dan objektif. Menurut kalian, apakah pemeriksaan ini akan membuka fakta-fakta baru untuk selama ini yang belum terungkap? Silahkan tulis pendapatmu di kolom komentar. Dulu ceraikan Deddy Mulyadi karena tak jadi pejabat. Kini Ane Ratna justru terancam penjara. Dulu ditinggalkan karena tidak lagi jadi pejabat. Kini justru bersinar di tengah rakyat. Sementara sang mantan justru terjerat dengan dugaan korupsi. Beginilah cara waktu menunjukkan siapa yang benar-benar tulus dan siapa yang hanya mencintai kekuasaan. Nama Deddy Mulyadi kembali hangat diperbincangkan. Sosok yang dulu dikenal sebagai Bupati Purwakarta dan kini makin bersinar karena aksi-aksi kerakyatannya terus menarik simpati masyarakat. Kehadirannya di tengah rakyat kecil, cara bicaranya lugas dan upayanya memperjuangkan nilai-nilai budaya Sunda membuatnya tidak hanya dicintai tapi juga disegani. Namun, di balik sorotan positif terhadap Deddy, ada kisah masa lalu yang kembali mencuat. Kisah rumah tangganya dengan Ane Ratna Mustika, perempuan yang pernah jadi pendamping hidupnya selama bertahun-tahun. Deddy dan Ane dikaruniai 2 anak, namun pernikahan itu kandas pada tahun 2023 meninggalkan tanda tanya besar di mata publik. Rumor yang berkembang saat itu cukup mencengangkan. Deddy disebut-sebut diceraikan karena ia tidak lagi menjabat sebagai pejabat publik. Dalam pernyataannya setelah sidang cerai, Deddy menyebut bahwa ia ditinggalkan di saat tidak memegang jabatan apapun, sementara Ane masih menjabat sebagai Bupati Purwakarta. Dan kini nasib berkata lain. Deddy terus melangkah maju dengan karir politik yang kian moncer, sementara Ane justru menghadapi ancaman penjara. Ia terseret dalam dugaan kasus gratifikasi mobil Toyota Innova Hybrid yang diterimanya saat masih menjabat. Pemeriksaan dilakukan Kejaksaan Negeri Purwakarta sejak awal 2025, setelah laporan masyarakat masuk pada 2023. Mobil yang disinyalir sebagai barang gratifikasi kini telah disita penyidik. Pada Rabu 5 Februari 2025, Ane akhirnya memenuhi panggilan kejaksaan. Ia datang sekitar pukul 9 pagi dan baru keluar menjelang malam. Pemeriksaan berjalan intens dan masyarakat pun tidak henti memberikan komentar. Menariknya, di tengah badai tudingan, Ane memilih diam dan ia tidak memberikan banyak komentar ke publik. Ini bukan hanya kisah perceraian publik tokoh ternama. Ini adalah kisah tentang bagaimana jabatan bisa memabukkan dan bagaimana ketulusan diuji saat seseorang tidak lagi punya kuasa. Karena pada akhirnya bukan jabatan yang menentukan siapa kita, tapi bagaimana kita berdiri saat semua lampu sorot padam. Itu harus hati-hati karena bagaimanapun saya adalah ayah dari Nyi Hyang Ayu dan Yudhistira. Jadi kan suami ada mantannya, tapi ayah dari anak-anak gak ada mantannya. Dan saya ingatkan pada Ami pesan, namanya kekuasaan itu ada akhirnya. Nanti bulan September pergi, mereka semua akan bubar dan mereka juga akan mencari alternatif figur baru dan bisa jadi malah menjadi lawan Ami. Hati-hati dalam politik. Saya katakan, Mbu ini sekali lagi orangnya baik. Ya kan, saya katakan Mbu itu adalah orang baik. Walaupun Mbu sudah tidak mau menyebut nama saya ayah, selalu bilangnya KDM, nggak apa-apa. Saya tetap bilang Mbunya orangnya baik. Tetapi karena hatinya sangat terbuka, gitu loh kan, telingamu itu terlalu banyak mendengar.
terlalu banyak mendengar, dan siapa yang didengar? Orang-orang di sekelilingnya, gitu loh. Orang-orang di sekelilingnya, baik itu di lingkuran pemerintahan, di luar pemerintahan, keluarga, termasuk guru spiritualnya. Saya tidak mau nyebut guru ngaji, karena di situ bukan proses belajar mengaji, tapi proses belajar bertanya. Kalau dalam bahasa Sunda disebutnya pananyaan. Nah, gitu loh. Jadi bukan guru ngaji, ketua MWCM NU Kabupaten Purwakarta, karena mu belum pernah belajar ngaji sama ketua MWCU Purwakarta yang disebut itu, tapi lebih disebut pananyaan. Ya kan, pananyaan itu mu itu di mana sih tinggalnya? Bukan di Purwakarta, di Cianjur, tetangga desanya. Saya tahu kok. Nah, kemudian kalau yang lain-lain itu adalah pananyaan-pananyaan yang lain, dan jumlahnya banyak. Pananyaannya di Purwakarta juga ada beberapa, di Banten juga ada, gitu loh. Nah, Mbu itu punya tradisi baru, diantaranya sering ke pananyaan sekarang itu. Nah, di antara yang suka mendampinginya berinisial M. Berinisial M yang dulu sangat anti terhadap saya. Dulu sangat anti terhadap saya, sekarang sangat dekat dengan Mbu dan sering ngajak Mbu ke pananyaan-pananyaan. Dan itu bukan tradisi kami. Orang kalau gini, orang yang di sekitar Ambu itu sekarang ada dua loh. Pertama adalah orang-orang yang dulu dekat dengan saya, yaitu internal birokrasi, ya kan. Orang yang paling dekat dengan Ambu itu adalah orang yang paling dekat dengan saya, gitu loh. Artinya bisa melihat kalau misalnya orang itu hari ini sikapnya berbeda pada saya, harus hati-hati, karena bulan September Ambu itu nanti berhenti. Nah, orang yang dekat itu nanti pergi. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang melingkari Ambu itu orang yang 2 kali gagal dalam pilkada, 3 kali gagal dalam pilkada menjadi tim sukses. Gagal dalam tim sukses pertama, gagal dalam tim sukses kedua, dan gagal dalam tim sukses ketiga ketika berhadapan dengan Ambu Ane dan Haji Aming sebagai calon. Dia punya dendam politik pada saya karena selalu gagal dalam pilkada di Purwakarta. Nah, sekarang ada di Melingkar. Nah, kepentingannya apa? Kepentingannya adalah meminjam tangan, mata, telinga, dan mulut Ambu sebagai sarana untuk melampiaskan kekecewaan dan kemarahan pada saya. Waktu beliau jadi wakil bupati, jadi bupati, walaupun misalkan ada beberapa perilaku yang tidak sesuai dengan harapan, masih bisa dimaafkan karena kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kewajiban-kewajibannya kan dipenuhi. Kalau sekarang justru setelah jadi bupati, kewajiban beliau selaku suami tidak dipenuhi. Saya konsultasi dengan guru saya bahwa ya itu melanggar gitu, daripada apa namanya tuh yang diharuskan oleh agama gitu kan, bahwa itu kewajiban gitu. Walaupun misalkan saya mampu, saya kan mampu, misalkan dengan alhamdulillah dengan jabatan saya bupati, saya mampu bisa hidup mandiri gitu ya. Apa namanya tuh, anak saya bisa juga. Tapi kan itu tidak menggugurkan kewajiban beliau sebagai suami. Mungkin beliau lupa kali ya gitu. Padahal kan kalau dilihat beliau juga bukan orang nganggur, punya pekerjaan, punya jabatan juga sama gitu ya, punya penghasilan juga sama gitu. Ini juga mungkin sebelumnya apakah sudah disampaikan? Sudah pernah kita sampaikan, sudah pernah jadi pembicaraan di internal kita, bahkan staf saya yang menjadi saksi gitu ya, menjadi saksi, sampaikan oleh staf saya, iya Pak, sok aja lah, kalau Bu itu kan tidak menuntut besarannya berapa, yang penting gugurkan aja kewajiban Bapak gitu. Terus saya bilang ke suami saya pernah, iya ya, nanti uangnya juga nggak akan Bu pakai gitu, cukup kok yang penghasilan Bu juga bisa memenuhi, nanti uangnya disimpan jadi tabungan buat anak-anak gitu. Apapun yang dikasih oleh ayah, berapapun Bu akan simpan di tabungan gitu ya, dan itu nggak akan dipakai gitu. Itu pernah kita obrolkan gitu. Yang penting karena dalam Islam gitu ya, itu hal yang sangat mendasar. Itu adalah menandakan bahwa cirinya suami punya tanggung jawab itu adalah itu. Yang kedua adalah sikap yang tidak baik. Itu lebih kepada apa ya, KDRT secara psikologis. Ucapan yang kasar gitu kan, yang omongan yang dilontarkan gitu.
Jadi itu berdampak terhadap psikologis saya. Itu sudah terjadi lama, bukan hanya Sering gitu. Jadi beberapa, hanya kan waktu dulu saya tidak punya keberanian untuk mengungkapkan. Hari ini karena saya merasa apa ya, sudah cukup, ini harus kalau bahasa ke anak itu ada bahasa orang tua ke anak ya. Kalau dalam bahasa Sunda itu ngawarah, gitu. Mendidik. Jadi untuk mengingatkan supaya kembali kepada jalan yang benar gitu. Materi ketiga itu adalah kaitan dengan tidak transparannya, tidak terbukanya manajemen keuangan. Jadi saya tidak tahu penghasilan suami saya berapa pastinya. Saya juga tidak tahu berapa aset yang dimiliki oleh suami saya, kecuali di LHKPN gitu, atau di titiknya aset. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat berita terbaru tentang Ambu Ane, yang mana sedang, mohon maaf ya, Ambu Ane kemarin-kemarin terjerat kasus ya, yang mana beredar bahwa kabar Ambu Ane tentang mobil dinas ya, kalau nggak salah ya teman-teman. Dan ya cukup mengejutkan sekali ya teman-teman. Kita setelah sekian lama menghilang kabarnya, dan Ambu Ane muncul ya, dan mohon maaf pihak kepolisian memeriksa Ambu Ane ya teman-teman. Dan semoga baik-baik saja Ambu Ane ini teman-teman, dan terus kita doakan yang terbaik untuk Ambu Ane ini teman-teman ya. Dan apakah benar Ambu Ane akan meminta Kang Deddy bantuan ya? Apakah benar Ambu Ane minta bantuan ke Kang Deddy ya? Ya coba kita pantengin terus. Kira-kira setuju nggak ya teman-teman kalau Ambu Ane ya, yang mana Ambu Ane katanya yang gak usah punya lagi mama baru karena udah masih punya mama aslinya. Ini pertanda apa gitu? Ini pertanda apa? Ada pertanda apa ini? Apakah masih menginginkan dengan Kang Deddy atau gimana ini? Ya dulu gimana sih Bu? Ya tergoda oleh sesuatu yang sesaat, nikmat sesaat, dan kamu nemenin Kang Deddy ya. Ya mungkin sekarang ya bisa membalikan semua itu. Tuhan bisa membalikan semua itu ya teman-teman. Ya kita doakan yang terbaik aja untuk Ambu Ane ini. Semoga ya sekarang baik-baik saja bersama suami dan Kang Deddy pun ya panjang umur bersama Hyang dan bahagia ya teman-teman. Oke, tidak berikut ini terima kasih, sampai video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.